tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. Pindah ngopi om. Pindah ngopi. Pindah bobo udah pokoknya mah. Pindah bobo. Abi teh. Kamarita angkat teh tabu. Naik teh tabu 12. Latihan heula ka dieu teh bade kamar babu teh Jumat Payun. Jumat Payun. Wah, mat. Bawah 2000 ya. Oke, jadi setelah turun dari puncak Burangrang, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Curug Cipalasari. Curug Cipalasari. Jadi persimpangan jalurnya itu tepat berada di pos 1. Kalau misalkan kalian ingin mampir dulu ke Curug Cipalasari, habis dari puncak Burangrang itu persimpangannya ada di pos 1. Itu ada kok petunjuknya di pohon gitu. Dari arah atas kita kan turun dari puncak Burangrang tadi. Nah itu posisinya jadi pertigaan, kiri ke arah Curug, ke kanan itu ke arah base camp gitu. Jadi kita sekarang nggak turun ke base camp, tapi kita ke kiri dulu ke arah Curug. Dari Curug nanti kita melipir terus ke sana, nanti keluarnya langsung ke base camp gitu. Jadi nggak balik lagi ke pos 1 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengennya ke Curugnya aja, sekalian nggak ke Burangrang, itu ada kok jalur khusus dari base camp langsung menuju ke Curug. Nggak ke pos 1 dulu, nggak harus naik ke pos 1 dulu kayak gitu. Oke, kalau gitu ikutin terus. Ini adalah video lanjutan dari video pendakian saya ke Gunung Burangrang. Buat kalian yang belum menontonnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Karena informasi-informasi penting seperti informasi lokasi base camp, fasilitas yang tersedia, serta harga tiket masuknya ada di video tersebut. Kami memulai perjalanan ini dari pos 1 jalur pendakian Gunung Burangrang via Legok Haji. Buat kalian yang ingin mendaki Gunung Burangrang sekalian berkunjung ke Curug Cipalasari seperti kami, kalian bisa simak video ini sebagai referensi. Akan tetapi buat kalian yang ingin menuju curugnya saja, kalian bisa langsung mulai dari base camp Legok Haji, menggunakan jalur yang langsung mengarah ke arah curug tanpa harus naik ke pos 1 jalur pendakian Burangrang terlebih dahulu. Setelah sekitar 10 menit kami berjalan turun dari pos 1, kami pun sampai di sebuah area lapang yang lumayan luas, yang sekaligus merupakan pertemuan antara jalur dari pos 1 dan jalur yang langsung dari base camp Legok Haji. Dan setelah kurang lebih sekitar 10 menit kita berjalan dari pos 1 dengan kondisi trek yang terus menurun, akhirnya kita sampai di sebuah tempat yang lumayan luas. Kayaknya ini bekas tempat semacam tempat wisata atau camping ground kayak gitu. Soalnya luas banget, enak. Tapi kayaknya udah lama nggak dipakai juga. Kayak terbengkalai gitu dah. Tuh, jadi kalau misalkan kalian pergi ke Curug Palasari ini melewati pos 1, kalian datangnya dari sana belakang tangga-tangga itu. Tapi kalau misalkan kalian memulainya langsung dari base camp dan menuju ke langsung menuju ke pos Palasari, ke Curug Palasari tanpa melewati pos 1, itu dari sana datangnya, terus ke sana naik lagi ke atas buat ke Curug Palasarinya, ke sana ke atas kayak gitu. Oke. Dan untuk jalur yang langsung dari base camp, langsung ke Curug Palasari, mungkin nanti akan saya review pulangnya. Soalnya pulangnya nanti saya bakalan lewat ke sana, nggak balik lagi ke pos 1 kayak gitu. Oke, ikutin terus.
Setelah beristirahat sejenak di area camping ground ini, kami pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini, jalur yang harus kami lewati berupa tanjakan ringan dengan vegetasi yang didominasi oleh pohon pinus. Oke, jadi dari area yang agak luas tadi, kita melipir ke arah kiri untuk menuju ke curug dan dikasih trek yang nanjak tipis-tipis. Tanjakannya nggak terlalu curam, nah bisa dibilang masih ringan lah, kayak gitu. Oke, lanjut. Saya belum tahu estimasi yang dibutuhkan berapa menit. Ikutin aja terus biar kita sama-sama tahu. Yuk, teruskan. Kurang dari 10 menit kami berjalan dari area camping ground. Kami pun sampai di sebuah area terbuka yang jika dilihat dari fasilitasnya sepertinya area ini pernah dikelola sebagai tempat wisata. Tempatnya agak menyeramkan. Lebih kayak tempat terbengkalai. Oke, dan beginilah kira-kira suasananya di kawasan Curug Cipalasari. Kita masih belum tahu ini lokasi curugnya sebenarnya sebelah mana air terjunnya. Kita baru sampai di sebuah tempat yang lebih kayak tempat yang terbengkalai. Jadi kayak sebuah tempat wisata yang emang udah nggak ada pengunjungnya, terus udah nggak keurus juga sama pihak pengelolanya gitu. Tapi untuk fasilitasnya ini masih berfungsi kayaknya MCK-nya. Tapi kalau yang di sana tadi MCK-nya sudah nggak berfungsi, soalnya airnya udah nggak ada. Kalau ini kayaknya ada, masih ada. Bermodalkan petunjuk yang ada, kami pun melanjutkan perjalanan, mengarah ke arah kiri dan menapaki jalanan setapak yang landai dengan vegetasi yang masih terbuka. Dari sini pula kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa membawa ransel yang sedari tadi kami pikul. Kami menaruh ransel kami di sebuah bangunan yang terbuat dari kayu.
Setelah 5 menit berjalan, kami mulai memasuki jalur dengan vegetasi berupa semak belukar yang melingkar membentuk sebuah terowongan. Kondisi vegetasi rapat dan gelap yang berpadu dengan gemuruh aliran sungai menciptakan suasana yang sedikit agak menyeramkan. Apalagi sedari tadi kami melewati tempat-tempat yang terkesan tidak terawat, serta terbengkalai yang membuat kami sedikit merasakan aura yang agak berbeda dari tempat ini. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kami pun sampai di ujung terowongan semak ini dan menyeberangi sebuah sungai kecil. Dari sini, jalur mulai berubah. Kini jalur yang harus kami lalui berupa bebatuan besar yang terletak tepat berdampingan dengan aliran sungai yang baru saja kami seberangi. Keren. Tapi ini datang. Setelah kurang lebih berjalan selama 25 menit dari tempat menyimpan ransel tadi, akhirnya kami pun sampai di sebuah air terjun indah setinggi 80 meter yang dinamakan Curug Cipalasari, yang berada tepat di kaki Gunung Burangrang. Oke, dan alhamdulillah sekarang kita sampai di Curug Palasari. Curug Cipalasari. Oke, menurut saya ini eksotis banget, keren banget dengan ketinggian. Menurut informasi sih ketinggiannya sekitar 80 meteran, tapi gak tahu untuk tinggi pastinya berapa. Tapi sangat disayangkan kita melihat sepertinya area wisata ini memang sudah lama tidak dikunjungi oleh para wisatawan. Entah itu karena memang kurangnya peminat atau mungkin juga kurang terekspos. Tapi sangat disayangkan ya, karena menurut saya ini sangat recommended banget. Keren pokoknya curugnya. Oke, sekarang jam 6 kurang 3 menit. Berhubung ini sudah sore menuju malam, jadi kita tidak terlalu lama di sini, hanya sekitar 5 menitan saja. Ya, untuk melihat saja gimana sih keindahannya Curug Cipalasari, dan ternyata memang bagus, memang sangat recommended menurut saya.
Dan harapan saya semoga tempat wisata ini bisa kembali hidup. Soalnya keren banget curugnya. Tingginya sekitar 80 meteran dengan view yang ya keren lah. Dan dengan durasi trekking yang hanya memakan waktu kurang lebih 1 jaman saja dari base camp maupun dari pos 1 itu sama aja. Yang membedakan adalah treknya. Kalau dari pos 1 turun dari pos 1 pendakian Gunung Burangrang itu treknya menurun hingga nanti kita sampai di sebuah tempat area luas kayak camping ground gitu. Dari situ kita mulai naik dengan tanjakan yang tipis-tipis, gak terlalu berat tanjakannya, bisa dibilang masih dalam kondisi ringan. Barulah kita sampai ke sini, kayak gitu. Ya kalian bisa nilai sendirilah dengan menonton video ini. Dan oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Kita mau langsung turun soalnya takut juga ransel kita tinggalin di tempat yang terbengkalai tadi. Soalnya berat, takut hilang gitu. Kayak gitu. Jadi kita langsung turun. Habis turun ke sana, habis ransel kita langsung lanjut turun ke base camp. Dari base camp kita baru pulang. Kayak gitu. Yuk. Sekarang kita turun ya dari area ini, dari area luas yang pertama kali kita temui setelah turun dari pos 1 dari sini. Jadi itu arah curug ke kiri dan kita turun ke sini. Ini akan langsung menuju ke base camp. Jadi kita nggak kembali lagi ke pos 1 ke sana, nggak. Kita langsung ke base camp. Akhirnya sama yang lain udah di depan duluan. Oke, ikutin terus ya. Saya akan review jalurnya. Trek yang harus dilewati dari area camping ground untuk menuju ke base camp ini berupa jalan setapak yang sudah dilapisi oleh semen dengan tingkat kemiringan yang bisa dibilang ringan. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian jalur mulai berubah menjadi jalanan yang agak lebar dengan pijakan berupa tanah dan bebatuan dan vegetasi yang berupa pohon pinus. Estimasi waktu yang dibutuhkan dari area camping ground sampai ke base camp Legok Haji kurang lebih selama 20 menit. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di petualangan-petualangan selanjutnya. Salam sejahtera, salam rimba, zana kelana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.